got so much more. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! Fucking design all right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, do it wrong, wear that damn. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video yang kedua. Kali ini aku mau membahas mengenai pandangan Islam mengenai interaksi manusia dan lingkungan. Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke pembahasan. Happy watching. Pandangan Islam mengenai interaksi manusia dan lingkungan didasarkan pada prinsip-prinsip utama. Ada 5 macam prinsip utama. Yang pertama ada keseimbangan dan keharmonisan. Nah, keseimbangan dan keharmonisan di sini Islam memandang bahwasannya alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keseimbangan dan keharmonisan. Manusia di sini sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan tidak merusaknya. Lalu yang kedua ada amanah dan tanggung jawab. Manusia diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Boleh digarisbawahi bahwa manusia itu diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Lalu, hal ini berarti manusia harus menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga ada syukur dan apresiasi. Manusia perlu bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di alam, termasuk sumber daya alam. Rasa syukur ini pula perlu diwujudkan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan. Prinsip yang keempat yaitu Islam melarang manusia untuk merusak alam dan lingkungan. Contohnya yaitu pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, perburuan liar, dan lain sebagainya yang merusak lingkungan. Ini pula merupakan salah satu prinsip dari syukur dan apresiasi, yaitu melarang merusak lingkungan. Dan prinsip utama yang terakhir yaitu etika lingkungan. Etika lingkungan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada menjaga kebersihan, menghemat sumber daya alam, menanam pohon, menjaga kelestarian hewan. Apa itu menjaga kebersihan? Di sini Islam mewajibkan manusia untuk menjaga kebersihan lingkungan, contohnya tempat tinggal dan lingkungan sekitarnya. Lalu apa sih menghemat sumber daya alam? Islam menganjurkan manusia untuk menghemat sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan bakar. Lalu ada menanam pohon. Menanam pohon merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam karena pohon memiliki banyak manfaat bagi umat manusia dan juga lingkungan. Dan yang terakhir dalam etika lingkungan yaitu menjaga kelestarian hewan. Islam melarang manusia untuk menyiksa hewan dan mewajibkan mereka untuk memperlakukan hewan dengan baik. Lalu pada bagian selanjutnya ada konsep-konsep penting. Nah, konsep-konsep penting ini perlu untuk dipahami, yaitu dalam pandangan Islam ada konsep-konsep penting antara interaksi manusia dan lingkungan, yaitu ada 3 macam. Yang pertama khalifah, yang kedua amanah, yang ketiga ibadah. Apa itu khalifah? Manusia adalah khalifah di bumi yang berarti memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi. Yang kedua ada amanah. Manusia diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan baik tanpa merusaknya. Lalu yang terakhir ada ibadah. Ibadah menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Dengan demikian, itulah konsep-konsep penting yang perlu kita pahami sebagai manusia. Lalu bagian selanjutnya ada pandangan Islam terhadap masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang sering kita temui seperti
buang sampah sembarangan, penebangan hutan liar. Lalu bagaimana Islam memandang? Islam memandang masalah lingkungan sebagai akibat dari keserakahan dan kelalaian manusia. Oleh karena itu, Islam menawarkan solusi, yaitu harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan juga tanggung jawab. Dengan demikian, pandangan Islam terhadap masalah lingkungan lebih ditekankan pada nilai-nilai Islam, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab tersebut. Sampailah kita pada bagian kesimpulan mengenai pandangan Islam terhadap interaksi manusia dan lingkungan. Pandangan Islam mengenai interaksi manusia dan lingkungan menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, serta bagaimana tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak. Islam juga mengajarkan beberapa etika lingkungan yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah pembahasan pada video kali ini. See you on the next video. I got so much more design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, you're